warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangatnya luar biasa. Semoga ini bertahan sampai nanti akhir materi. Oke? Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Agung sakit. Kemudian? Dah, 2 orang yang sakit? Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan sehat terus, ya. Sehat, nikmat iman Islam, ya. Kemudian untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah pernah melihat proses pengurusan jenazah? Saya pernah, Bu, melihat proses pemandian jenazah secara langsung, dan saya Bu, takut akan kematian saya sendiri, Bu. Tadi Bagus sudah menjawab. Jadi bagaimana kita melihat proses pengurusan jenazah, kemudian teringat akan diri sendiri yang nanti kapan waktunya akan tiba kita pun akan meninggal, gitu. Seperti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan meninggal, termasuk kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, entah kita dulu, entah orang tua kita dulu, entah teman kita dulu, gitu. Kita akan tahu. Tapi semua itu meninggal itu adalah suatu kepastian. Kapan dan di mana itu yang jadi misteri. Ke materi, setelah ini silahkan simak video yang akan Ibu tampilkan. Di sana sudah disebutkan tujuan pembelajaran kita, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan metodenya. Ya, silakan disimak. Kembali dengan saya Supriyati. Hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Ini kompetensi dasarnya, silakan dibaca. Untuk materi pada hari ini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah nah, ini subbab materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama bisa dibaca. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan. Ya. Nah, ini materi kita hari ini, pertemuan pertama, yaitu bagaimana cara kita memandikan jenazah. Kita nanti langsung praktek. Nah, perhatikan dulu, ini adalah pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah, ya. Jadi untuk laki-laki yang boleh memandikan jenazah itu harus laki-laki, ya. Boleh wanita, asalkan istrinya. Tidak boleh orang lain, anaknya pun tidak boleh, ya. Kemudian kalau perempuan yang memandikan pun harus perempuan. Boleh laki-laki asal suaminya. Nah, jika tidak ada perempuan atau suaminya, maka jenazah boleh ditayamumkan, ya. Nah, untuk anak-anak boleh laki-laki, boleh dari perempuan. Itu khusus untuk anak-anak. Nah, ini syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama, orang Islam. Kedua, tubuhnya masih utuh. Nah, misalkan ada yang kecelakaan, tangannya sebagian hilang, nggak apa-apa. Berarti yang dimandikan hanya bagian tubuh yang ada saja, gitu ya. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Silahkan disimak. Ada video sebelah sana. Disimak dan dipahami ya. Ini adalah proses memandikan jenazah. Yang pertama yang harus diperhatikan, menutup kelopak mata jenazah jika matanya masih terbuka. Ya, kan ada jenazah yang korban kecelakaan misal atau tiba-tiba meninggal, matanya masih terbuka, kalian tutup. Nah, ya. Kemudian tadi itu diikatkan tali dari rahangnya ke atas.
Nah, selanjutnya ini cara melepas pakaian jenazah. Nah, kemudian ini peralatan memandikan jenazah. Silakan disimak. Satu buah kain disimpan untuk ganti setelah dimandikan. Nah, gunakan meja yang ada lubangnya. Ini yang benar ya, bukan seperti itu. Jadi gunakan meja yang ada lubang-lubangnya. Supaya nanti ketika perutnya atau kotorannya dikeluarkan, si kotoran akan mengalir, akan turun ke bawah. Itu fungsinya. Ya. Nah, ini air untuk memandikan jenazah. Yang pertama, sediakan air di wadah yang besar. Ya, entah mau pakai gentong atau misalkan ember yang besar boleh. Nah, ini ada ember yang kecil juga. Itu yang besar diisi dengan daun bidara, kalau yang kecil diisi dengan kamper. Nah, jadi setiap basuhan itu diusahakan harus ganjil. Misal dibasuh air 3 kali basuhan, kemudian 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Ya, karena Rasulullah itu suka yang ganjil-ganjil, gitu ya. Nah, ini peralatan memandikan jenazah. Yang pertama ada masker, kemudian sarung tangan. Nah, ini fungsinya sarung tangan agar tidak tertular dari penyakit jenazah. Ya. Kemudian agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Nah, ini penggunaannya masker. Nah, silakan dibaca. Nah, kemudian ini untuk kacamata renang ini opsional ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Ini kegunaannya. Nah, ini handuk waslap dan celemek. Nah, ini fungsinya kalau untuk celemek supaya air yang apa sih itu nggak keciprat ke badan ya. Nah, ini cara membersihkan kotoran. Cara membersihkan kotoran jenazah. Lihat videonya. Nah, bersihkan dari bagian atas dulu, kepala turun ya, hidung, telinga. Kemudian bersihkan kotoran dari perut. Caranya diurut dari bagian dada sampai ke perut bawah. Nanti kotorannya keluar sendiri. Ya. Kalau misalkan ngurutnya itu juga ganjil 3, 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah tidak keluar lagi, si kotorannya nggak usah dipaksa, ditekan-tekan, nggak usah, digenjot, nggak usah. Ya. Mungkin itu cukup untuk pertemuan hari ini. Baik anak-anak, tadi sudah dilihat proses memandikan jenazah seperti apa. Sekarang kita mulai ke praktek bagaimana mengurus jenazah secara langsung. Ya, jenazahnya bukan diambil dari jenazah yang benar-benar sudah meninggal, ya, tapi dari teman kalian dari masing-masing kelompok. Oke, langsung Ibu minta kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana caranya memandikan jenazah. Yuk. Ya, sekarang ditekan bagian perut dipaut dari dada sampai perut bawah. Nah, kemudian sebagian temannya disiram bagian bawahnya, kan kotorannya sudah turun ke bawah, disiram. Nah, dah disiram. Sekarang dicuci bagian tangan, kemudian kaki. Yang lain sebagian di tangan, sebagian di kaki mayit. Nah, sip. Setelah selesai, kemudian jenazah dimiringkan ke kanan mayit dulu. Ke kanan mayit. Ya, kanan mayit. Nah, silakan bagian yang sebelah sini dicuci. Bagian belakang mayit.
Disiram dengan air, diusahakan hitungannya ganjil. Dah, dirasa cukup, dibalikan lagi ke kiri si mayit. Nah, bagian bawah, sebagian yang bagian bawah, sebagian lagi mencuci bagian atas mayit. Ya, cukup. Setelah cukup, diwudukan. Untuk wudu tidak sama dengan wudu orang yang masih hidup. Ya, cukup yang wajibnya saja. Apa dulu? Muka. Ya, kemudian selanjutnya cuci. Cukup 1 kali bilasan saja, 1 kali usapan saja. Ya, boleh. Tangan. Lanjut. Ya. Oke. Dah, setelah itu karena kain yang ini kan basah, ya. Nanti diganti dengan kain yang baru. Setelah itu selesai diangkat dipindahkan ke ruang tengah rumah misalkan ya. Nanti untuk dikafani. Ya, cukup. Terima kasih kelompok 1 sudah mempraktekkan memandikan jenazah. Baik, anak-anak, alhamdulillah materi pada hari ini tentang pengurusan jenazah sudah kita laksanakan, sudah kita bahas, dan sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi inspirasi, kemudian pengetahuan untuk kalian, di mana ketika kalian di masyarakat, ketika ada yang meninggal, kerabat, orang tua, saudara, nanti kalian sudah bisa bagaimana cara memandikan jenazah. Ya, untuk itu, untuk kesimpulan, ya, kesimpulan untuk kegiatan hari ini, materi hari ini, silahkan kalian catat, ya, simpulkan apa saja materi yang sudah disampaikan sama Ibu tadi, ya. Kemudian untuk penugasan, ya, ada oleh-oleh untuk kalian bawa pulang ke rumah. Ibu sudah share link Google Form ke grup. Silakan kalian buka dan silakan kalian kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan, langsung kirim jawabannya segera, ya. Nah, itu saja materi pada kesempatan kita kali ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Bu, saya mau tanya, kalau misalkan ada jenazah yang tubuhnya tidak utuh atau hancur, itu bagaimana cara memandikannya ya, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, jika ada kasus yang dimana kita menemukan jenazah dalam kondisi tubuh yang tidak utuh, misalkan korban kecelakaan, ya, badannya hancur, semuanya hancur. Jadi, bagaimana cara memandikannya? Jadi, mandikan bagian jasad yang utuh saja. Jika semua hancur, jadi cukup disiram air saja. Diniat memandikan jenazah, kemudian disiram air, setelah itu dibungkus dengan plastik. Fungsinya plastik apa? Supaya nanti potongan-potongan atau bagian tubuh korban yang hancur itu tidak berjatuhan ketika dibungkus dengan kain kafan. Kalau misalkan dibungkus dengan kain kafan langsung, tanpa ada plastik dulu, ditakutkan nanti bagian tubuh korbannya itu masih mayit akan berjatuhan. Ditambah dengan seperti darah, ya, yang nantinya pasti akan basah, ya, membasahi kain kafan. Begitu, ya. Zahwa, terima kasih pertanyaannya, Zahwa. Jika tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan pada hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengkafani jenazah, kemudian menyolati, dan terakhir menguburkan. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.